Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pradini Nurul Safitri, Malisita Nur Atala Singgih, Puspita Putri Nabila, dan Indah Dewi Anggraini akan menjelaskan mengenai P-Control Chart. Apa itu P-Chart? P-Control Chart atau grafik kontrol P merupakan grafik kendali yang digunakan untuk menggambarkan grafik pengendalian pada data yang disajikan dalam bentuk ukuran sampel pengamatan, baik secara konstan maupun tidak konstan, sehingga produk yang mengalami kerusakan atau cacat tersebut dapat diperbaiki. P-Chart berfungsi untuk mengukur kegagalan atau cacat pada produk. Selanjutnya, kegunaan dari P-Control Chart. P-Control Chart atau grafik kendali P digunakan untuk menghitung proporsi produk cacat atau defektif pada setiap sampel pengamatan, sehingga produk yang tidak terkendali tersebut dapat ditolak atau dibuang. Kemudian, syarat digunakannya P-Control Chart. Yang pertama, memiliki data atribut, yaitu cacat atau tidak cacatnya suatu produk. Yang kedua, ukuran sampel pengamatan. Ukuran sampel pengamatan yang digunakan yaitu lebih besar atau sama dengan 20. Yang ketiga, macam-macam ukuran sampel pengamatan. Sampel pengamatan memiliki ukuran yang konstan atau sama maupun ukuran yang tidak konstan atau berbeda. Maka selanjutnya akan dipaparkan langkah pembuatan P-Chart. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, membagi data. Yang ketiga, menghitung proporsi cacat untuk setiap observasi dengan rumus P sama dengan NPI dibagi NI dengan keterangan NPI adalah banyaknya produk cacat observasi ke I dan NI adalah ukuran sampel observasi ke I. Kemudian langkah keempat adalah menghitung rata-rata proporsi produk cacat dengan rumus CL sama dengan P bar sama dengan sigma NPI dibagi sigma NI dengan keterangan P bar adalah rata-rata produksi, sigma NPI adalah total produk cacat, dan sigma NI adalah total ukuran sampel. Langkah kelima, menentukan batas pengendalian atas dan bawah, UCL atau Upper Control Limit, dengan rumus P bar plus 3 akar P bar dikali 1 min P bar dibagi NI. Kemudian LCL atau Lower Control Limit, P bar dibagi 3 akar P bar dikali 1 min P bar dibagi NI. Selanjutnya, langkah ke-6, menggambarkan peta kendali P. Studi kasus 1 untuk sampel konstan. Suatu perusahaan tisu melakukan 20 kali observasi dengan mengambil 200 sampel untuk tiap observasi. Perusahaan ini ingin membuat peta pengendalian untuk periode mendatang dengan mengadakan inspeksi pada proses produksi sebelumnya. Untuk membuat P-Control Chart, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung proporsi dari masing-masing observasi dengan rumus P sama dengan NPI per NI, di mana I untuk setiap observasi. Untuk observasi pertama didapatkan 0,020, dan untuk observasi selanjutnya dapat kita langsung drag ke bawah. Selanjutnya, mencari total sampel untuk seluruh observasi dan total produk cacat untuk seluruh observasi. Selanjutnya, mencari nilai P bar atau center line dengan rumus sigma NPI per sigma NI sama dengan 72 dibagi 4000 menghasilkan 0,018. Langkah selanjutnya yaitu menghitung UCL untuk setiap observasi dengan rumus P bar ditambah 3 dikali akar P bar dikali 1 min P bar per NI, di mana I merupakan untuk setiap observasi. Didapatkan nilai UCL sebesar 0,046. Karena pada kasus ini sampelnya konstan, maka untuk seluruh observasi memiliki nilai UCL yang sama. Kemudian, mencari nilai LCL untuk masing-masing observasi dengan rumus P bar min 3 dikali akar P bar dikali 1 min P bar per NI, di mana I merupakan untuk setiap observasi.
Didapatkan nilai LCL yaitu min 0,010. Karena sampel konstan, maka nilai LCL untuk seluruh observasi sama. Lalu, kita akan membuat P-control chart dengan langkah klik insert, kemudian ke bagian grafik, dan pilih grafik garis. Diketahui, pada observasi ke-12 data melebihi batas UCL atau out of control yang disebabkan oleh sebab khusus. Maka, perlu diketahui sebab khusus tersebut, kemudian dilakukan revisi dengan menghilangkan observasi ke-12 dan dengan perhitungan yang sama. Setelah observasi ke-12 direvisi, sudah tidak ada observasi yang out of control, maka peta pengendali tersebut dapat digunakan sebagai rencana pengendalian kualitas statistik. Studi kasus 2 untuk sampel bervariasi. Pada bulan Maret dilakukan proses produksi regulator di pabrik XYZ yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan jumlah inspeksi sebanyak 32 subgrup. A. Tentukan batas-batas kontrol peta P. B. Apakah proses terkendali? Jika tidak, buat revisinya. Langkah pertama yaitu menghitung proporsi untuk masing-masing subgrup dengan rumus P sama dengan NPI per NI di mana I untuk setiap subgrup. Untuk subgrup pertama, 4 dibagi 800 menghasilkan 0,05 dan untuk subgrup selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Kemudian mencari total dari seluruh subgrup dan total dari seluruh produk cacat dengan menggunakan rumus sum. Setelah didapatkan, mencari nilai rata-rata atau centerline dengan rumus sigma NPI per sigma NI di mana I untuk setiap subgrup. Didapatkan hasil rata-rata sebesar 0,08757. Selanjutnya, mencari nilai UCL untuk setiap subgrup dengan rumus P bar ditambah 3 dikali akar P bar dikali 1 min P bar per NI di mana I untuk setiap subgrup. Diperoleh hasil untuk UCL subgrup pertama yaitu 0,01869 dan untuk subgrup selanjutnya dapat kita langsung drag ke bawah. Lalu, mencari nilai LCL untuk masing-masing subgrup dengan rumus P bar min 3 dikali P bar dikali 1 min P bar dibagi NI di mana I untuk setiap subgrup. Untuk LCL subgrup pertama diperoleh min 0,001125 dan untuk LCL subgrup selanjutnya tinggal kita drag ke bawah. Karena kita menggunakan jumlah sampel dari setiap subgrup berbeda, maka nilai UCL dan LCL untuk setiap subgrup hasilnya berbeda. Kemudian, untuk membuat P-control chart, kita blok terlebih dahulu kolom proporsi CL, UCL, dan LCL, kemudian kita klik insert ke bagian grafik, dan kita pilih grafik garis. Diperoleh pada subgrup ke-25 data melebihi batas UCL atau out of control yang disebabkan oleh sebab khusus. Maka perlu diketahui sebab khusus tersebut, kemudian dilakukan revisi dengan menghilangkan subgrup ke-25 dan dengan perhitungan yang sama.
Setelah subgrup ke-25 direvisi sudah tidak ada data yang out of control, maka peta pengendali tersebut dapat digunakan sebagai rencana pengendalian kualitas statistik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.